Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, subbab landasan Pancasila sebagai sistem filsafat, oleh Fauzia Kartika Paramita, NIM 2005040436, S1 Tata Busana 2020A, dosen pengampu Elizabeth Septin Puspayu, SHM, Universitas Negeri Surabaya. Pengertian filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari istilah filosofia atau filosofos yang diambil dari bahasa Yunani. Philo sendiri memiliki arti cinta, lalu sophia memiliki arti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Pengertian filsafat menurut ahli. 1. Menurut John Dewey. Filsafat menurut John Dewey adalah pengungkapan akan usaha dan perjuangan manusia secara terus-menerus. Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai tradisi, sehingga hasilnya dapat membentuk budi pekerti yang memiliki cita-cita politik serta kecenderungan ilmiah baru yang tidak sejalan dengan wewenang yang telah diakui. Yang kedua, menurut Plato. Filsafat menurut Plato ialah ilmu yang berusaha untuk mendapatkan pencapaian akan kebenaran pengetahuan yang sebenarnya. Yang ketiga, menurut Aristoteles. Filsafat menurut Aristoteles merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berisi kebenaran. Unsur-unsur dalam kebenaran tersebut meliputi ekonomi, metafisika, estetika, retorika, politik, dan juga logika. Filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles ini sering disebut sebagai filsafat keindahan. Pengertian filsafat Pancasila. Yang pertama, filsafat Pancasila artinya menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi, merambah hingga produk filsafat atau filsafah. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai filsafat menurut ahli. Yang pertama, oleh I.R. Soekarno. I.R. Soekarno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Barat, dan Arab. Beliau berpendapat bahwa ketuhanan ialah asli berasal dari Indonesia. Keadilan sosial terinspirasi dari konsep Ratu Adil. I.R. Soekarno tidak pernah menyinggung atau mempropagandakan persatuan. Menurut Soeharto. Sedangkan, menurut Soeharto, filsafat Pancasila mengalami perubahan melalui filsuf-filsuf yang disponsori Depdikbud. Semua elemen barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan Pancasila Truly Indonesia. Semua sila-sila dalam Pancasila ialah asli Indonesia, dan Pancasila dijabarkan menjadi lebih rinci, yakni dalam butir Pancasila. 3. Menurut Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani berpendapat bahwa Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus dan subjektivus. Pancasila sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Landasan ontologis Pancasila. Ontologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas suatu secara khusus. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan nilai-nilai istilah Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Yang kedua, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologis terkait dengan suatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Landasan epistemologis Pancasila digali dari pengalaman dan dipadukan menjadi suatu pandangan menyeluruh kehidupan bangsa Indonesia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. 3. Landasan aksiologis filsafat Pancasila. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, sesuatu atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai.
Pancasila adalah sumber nilai bagi bangsa Indonesia, seperti nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dictionary of Sociology and Related Science. Dasar filsafat Pancasila. 1. Dasar ontologi filsafat Pancasila. Dasar ontologi dasar dari Pancasila adalah manusia, di mana Pancasila ini berfungsi untuk mengatur hakikat dari manusia. Setiap sila Pancasila mengatur manusia sebagai makhluk individu sosial, manusia monopluralis, dan manusia sebagai dui tunggal dalam menjalani kehidupan bernegara. Yang kedua, dasar epistemologis filsafat Pancasila. Dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dari ontologisnya, di mana mengatur tentang hakikat manusia. Maka dasar epistemologis dari Pancasila adalah nilai dari susunan Pancasila sebagai pengetahuan. Sebagai pengetahuan susunan Pancasila yang logis dan mengandung bobot nilai yang sesungguhnya dalam kehidupan. Yang ketiga, dasar aksiologis filsafat Pancasila. Dasar aksiologis Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam dan tercerminkan oleh tiap silanya, di mana setiap sila dari Pancasila mampu menunjukkan nilai-nilai dalam semua aspek kehidupan, baik nilai rohani, nilai jasmani, nilai kejiwaan, nilai sosial, dan nilai material. Nilai di sini adalah nilai-nilai yang mengatur setiap individu dalam menjalankan kehidupan bernegara, sesuai dengan dasar negara. Daftar pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.